Hari Minggu pagi, langit cerah di Gang Mawar. Bu Rina duduk di depan rumah dengan buku catatan kecil dan ballpoint. Di dalamnya tertulis berbagai resep kue sederhana, bolu kukus, kue talam, donat gula. Dari semalam, ia tidak bisa tidur nyenyak. Di warung, gorengan mulai sepi pembeli. Beberapa tetangga membuka usaha serupa. Ia tahu waktunya mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa jadi harapan baru. "Ayah, gimana kalau ibu coba jualan kue?" tanya Bu Rina saat sarapan. Pak Arman mengunyah pelan, lalu tersenyum. "Ibu selalu bisa masak enak, tapi modalnya ada." Bu Rina menunjuk ke celengan kecil di dapur. Ibu sudah kumpulkan sisa uang kembalian belanja. Cukup buat beli tepung, gula, dan telur. Ibu mau mulai dari yang sederhana dulu. Dinda dan Raffi langsung antusias. "Kita bantu, Bu. Nanti Raffi yang bungkus-bungkusin, Dinda bantu aduk-aduk." Hari itu dapur kecil mereka berubah jadi pabrik kue dadakan. Tepung berterbangan, adonan belepotan, tapi tawa memenuhi ruangan. Kue pertama yang dibuat, donat gula sederhana. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Donat-donat itu bentuknya aneh. Ada yang lonjong, ada yang bolongnya miring, bahkan ada yang bantat, keras seperti batu bata mini. Raffi mencicipi satu. Ia mengernyit. Ini kayak roti goreng belum matang." Bu Rina menghela napas. Ia mencoba menyembunyikan rasa kecewa. "Mungkin ibu salah adonan," katanya lirih. Pak Arman mendekat, mengambil satu donat. "Tapi kalau dimakan bareng teh manis, rasanya jadi enak, loh." Dinda ikut tertawa. "Kita namain aja donat versi rumah Gang Mawar." Hari itu, hanya 5 donat yang bisa dijual. Itu pun pada tetangga dekat yang sudah seperti keluarga. Tapi Bu Rina tidak menyerah. Malamnya, ia kembali membuka buku catatan resep. Kali ini, ia mencoret dan menambahkan catatan. "Jangan panik kalau gagal. Ulangi. Lebih sabar." Esoknya, ia mencoba lagi. Kali ini membuat bolu kukus mekar. Hasilnya lebih baik. Meski belum sempurna, teksturnya empuk dan manisnya pas. Ia mencoba menitipkan di warung tetangga. 3 hari kemudian, satu pesan masuk ke ponsel Pak Arman. Ibu pemilik warung itu memesan 2 lusin bolu untuk pengajian minggu depan. Bu Rina hampir menangis. "Alhamdulillah, akhirnya ada yang suka." Malam itu, di ruang tengah rumah kecil itu, mereka makan malam dengan lauk sederhana, sayur bayam dan tahu goreng. Tapi wajah mereka penuh cahaya harapan. "Kue ibu itu kayak hidup kita, Bu," kata Dinda tiba-tiba. "Kenapa begitu?" tanya Bu Rina. "Awalnya gak sempurna, tapi karena gak nyerah, lama-lama bisa jadi enak juga." Pak Arman tersenyum sambil menepuk bahu istrinya. "Lanjutkan, Rin. Aku yakin kue buatan kamu bukan cuma enak, tapi penuh cinta." Dan begitulah, dari dapur kecil dengan alat seadanya, lahir harapan baru. Bukan soal kue yang laku atau tidak, tapi tentang semangat seorang ibu yang tak mau berhenti mencoba, dan sebuah keluarga yang selalu siap menjadi penguat di setiap langkahnya. Sudah 2 hari ini, Bu Rina lebih banyak terbaring di kamar. Biasanya ia bangun paling pagi, menyiapkan sarapan dan membuka warung. Tapi kali ini, tubuhnya terasa berat, kepala pening, dan nafasnya sesak. "Bu, warungnya tutup dulu aja ya," kata Pak Arman sambil mengompres kening istrinya yang panas. "Maaf. Ya harusnya ibu kuat. Tapi kok lemas banget ya." Suara Bu Rina lemah, matanya sembab. Pak Arman mencoba tersenyum.
meski hatinya gentar. Ia tahu istrinya bukan tipe yang gampang mengeluh. Jika Bu Rina sampai rebahan 2 hari, pasti keadaannya lebih dari sekadar lelah biasa. Dinda mengambil alih tugas ibu. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Raffi dan ayah, lalu menyapu halaman dan menata dagangan warung. Raffi ikut membantu, meski lebih sering salah tempat meletakkan barang. "Ibu sakit ya, Kak?" tanya Raffi pelan sambil memeluk kakaknya. "Iya, tapi gak apa-apa. Ibu cuma butuh istirahat. Kita bantu dulu ya," jawab Dinda, mencoba terdengar kuat. Sore harinya, Pak Arman memberanikan diri meminjam uang ke Pak Bowo, tetangga sebelah yang punya warung kelontong. Ia ingin membawa Bu Rina ke puskesmas. "Men, gak usah mikir 2 kali. Ambil aja yang kamu butuh. Rina udah banyak bantu warga sini. Sekarang giliran kita," kata Pak Bowo sambil menepuk pundaknya. Dengan motor pinjaman dan uang seadanya, Pak Arman membawa Bu Rina ke puskesmas. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya sangat rendah dan tubuhnya kekurangan cairan. Dokter menyarankan istirahat total selama beberapa hari. Kabar tentang sakitnya Bu Rina menyebar cepat di Gang Mawar. Pagi harinya, beberapa tetangga datang membawa makanan, nasi, sayur, bahkan ada yang menitipkan uang belanja. "Aku bantu jaga warungnya sebentar ya, Rin," ujar Bu Narti. "Nanti sore, aku bawain bubur buat buka puasa. Rina perlu yang lembut," tambah Ibu Lilis. Bu Rina tak bisa menahan air mata. Ia belum sepenuhnya pulih, tapi hati kecilnya terasa hangat. Semua perhatian itu datang bukan karena ia meminta, tapi karena cinta yang ia tabur selama ini akhirnya tumbuh kembali dalam bentuk solidaritas. Di ruang tengah, Pak Arman duduk bersama anak-anak. "Kita gak punya banyak, tapi kita punya banyak yang peduli," katanya sambil tersenyum lelah. Dinda memeluk ayahnya. "Ibu akan sembuh, kan?" "Iya, sayang, karena langit gak selamanya mendung." Hari-hari berikutnya, perlahan Bu Rina mulai pulih. Ia sudah bisa duduk di depan rumah, menikmati teh hangat buatan Dinda. Raffi membacakan cerita lucu dari buku perpustakaan sekolah sambil sesekali salah ucap, membuat semuanya tertawa. Dan sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Bu Rina berkata pelan, "Hidup memang gak mudah, tapi kalau dijalani bareng-bareng rasanya gak sesakit itu." Pak Arman menggenggam tangan istrinya. "Kita bukan keluarga yang sempurna, tapi kita saling jaga. Itu cukup."